dalam bentuk apapun untuk berkomunikasi. Alur debat diatur sebagai berikut, yaitu pembicara pertama tim pro menyampaikan argumennya selama 3 menit, kemudian pembicara tim kontra menyampaikan argumennya juga dan dapat menanggapi selama 3 menit. Tanggapan pembicara kedua tim pro selama 5 menit, tanggapan pembicara kedua tim kontra selama 5 menit, pembicara ketiga tim pro menanggapi juga selama 5 menit, dan pembicara ketiga tim kontra memiliki waktu untuk menanggapi juga selama 5 menit. Kemudian closing statement disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Closing statement disampaikan oleh pembicara 1 selama 2 menit dari masing-masing tim. Kemudian yang ketiga, peserta dalam penyampaian argumen harus sesuai dengan waktu yang disediakan. Jika pembicara masih tetap memaparkan argumennya, sementara waktu yang diberikan telah habis, argumen tersebut tidak akan dianggap dan akan mengurangi poin penilaian Dewan Juri. Penilaian juri didasarkan dari 3 aspek, yaitu yang pertama substansi debat, argumen dan bukti-bukti yang disajikan, penalaran logis dan penyampaian argumen, kemudian sikap tubuh, penguasaan bahasa, waktu, sistematika argumen dan penyajian materi, dan yang terakhir putusan juri ini tidak dapat diganggu-gugat. Oke, mungkin langsung ke perlombaan yang kedua, yaitu ada Modern Business Plan. Perlombaan ini adalah di mana mempertemukan para pemikir inovatif dan kreatif untuk mengembangkan rencana bisnis modern yang dapat berkontribusi dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Adanya Modern Business Plan ini memiliki tujuan untuk mengasah kreativitas serta inovasi partisipan dalam merencanakan maupun mengembangkan rencana ide bisnis untuk usaha koperasi yang dapat bersaing saat ini maupun yang akan datang. Di sini ada alur Modern Business Plan, subtemanya. Yang pertama itu ada teknologi, industri kreatif, agribisnis, kuliner, dan jasa. Mau ini enggak? Mau ini enggak? Nyicil sempol. Mau enggak guys? Belum. Di sini ada alur pendaftaran yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Juli. 16 Juli yaitu hari ini dilaksanakannya technical meeting. Kemudian di tanggal 15 sampai dengan 1 Agustus 2023 itu ada pengiriman proposal. Dan di tanggal 7 Agustus 2023 itu pengumuman 10 besar dan presentasi finalis offline. Kemudian pengumuman pemenangnya di tanggal 9 Agustus 2023. Ketentuan peserta Modern Business Plan yaitu yang pertama memenuhi ketentuan umum perlombaan, setiap tim membuat satu proposal, ide merupakan karya sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme. Proposal yang diusulkan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Ide bisnis plan belum pernah dilombakan. Kemudian Dewan Juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi plagiarisme dan kecurangan. Keputusan juri dan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada, dan anggota tim yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun. Ketentuan penulisan proposal Modern Business Plan. Yang pertama itu ada proposal maksimal 15 halaman, itu tidak termasuk halaman judul, daftar pustaka, dan lampiran.
dan file dalam bentuk PDF. Kemudian proposal diketik dengan kertas A4 dengan margin kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Proposal diketik dengan font Times New Roman, ukuran judul 16, ukuran subjudul 14, ukuran isi proposal 12, spasi 1,5 lines, dan diberi nomor halaman pojok kanan bawah. Proposal diketik menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Desain cover sesuai kreativitas masing-masing, namun tetap disesuaikan dengan ketentuan lomba. Dan yang terakhir, desain cover harus terdapat logo Jamkopnas, logo instansi peserta, dan logo Universitas Lampung. Tahap perlombaan modern business plan. Yang pertama itu pengumpulan proposal dengan batas akhir 1 Agustus 2023. Presentasi oleh tim yang termasuk ke dalam finalis 10 besar. Tim yang lolos tahap seleksi proposal akan melanjutkan ke tahap presentasi yang akan dilakukan secara offline. Peserta yang lolos wajib mengirimkan slide presentasi berupa PowerPoint. Selanjutnya, panitia akan memberikan nomor urut presentasi dengan secara undian. Setiap tim diberikan waktu 25 menit dengan rincian presentasi 10 menit dan sesi tanya jawab itu 15 menit. Finalis wajib berpakaian rapi dan sopan saat presentasi berlangsung. Peserta yang tidak hadir pada saat presentasi dianggap gugur, dan keputusan penilaian juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mekanisme pengumpulan karya modern business plan. Di sini ada pengumpulan karya dengan keterangan sebagai berikut. Nama file dengan keterangan sebagai berikut, dan konfirmasi juga dengan keterangan sebagai berikut. Mengirimkan screenshot bukti pengumpulan karya kepada nomor tertera. Perlombaan yang selanjutnya itu ada K-Impact Short Movie Film, yaitu kompetisi ini dibuat untuk menunjukkan dan mempresentasikan betapa besar impact yang ditimbulkan oleh adanya koperasi mahasiswa untuk menampung ide, inovasi, dan kreativitas. Di sini ada timeline K-Impact Short Film, yaitu pendaftaran dari 1 Juni sampai dengan 31 Juli, pengumpulan karya 15 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023, technical meeting 16 Juli 2023, pengumuman 10 besar itu ada di tanggal 7 Agustus 2023, pengumuman pemenangnya itu di tanggal 9 Agustus 2023. Ketentuan lomba K-Impact Short Film, yaitu yang pertama, perlombaan ini melombakan sebuah karya visual dalam bentuk video. Peserta diberikan kebebasan untuk memilih membungkus karya dalam bentuk short movie, dokumenter, atau reality show. Karya yang dilombakan merupakan video yang menjelaskan bagaimana koperasi mahasiswa peserta berdampak positif terhadap anggotanya. Karya ini haruslah memuat pesan budaya, pendidikan, dan koperasi mahasiswa. Setiap tim hanya diperkenankan untuk mengumpulkan satu karya. Karya bersifat orisinil dan tidak melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual. Karya bersifat belum pernah dilombakan pada kompetisi lainnya. Karya dengan penggunaan subtitle bahasa Indonesia atau bahasa Inggris akan mendapatkan penilaian lebih. Apabila karya terdapat musik, klip, atau cuplikan lainnya, wajib mencantumkan sumbernya di kredit scan. Karya tidak pernah terikat kontrak perjanjian dengan pihak lain. Karya merupakan film dengan ketentuan sebagai berikut. Tertera di sini. Dan peserta mengirimkan film pendek kurang dari 5 menit atau lebih dari 20 menit akan mendapatkan pengurangan penilaian.
Baik, saya akan melanjutkan ke lomba berikutnya. Next slide. Baik, selanjutnya ada lomba Dynamic Essay Competition. Perlombaan ini memperlihatkan kemampuan peserta dalam menulis esai yang dinamis, inspiratif, dan berfokus pada tema-tema yang kontemporer yang relevan dengan tantangan modern, yang bertujuan sebagai wadah untuk mengekspresikan pemikiran, gagasan-gagasan, dan ide-ide partisipan mengenai koperasi di era sekarang dan ekspektasi masa mendatang. Berikut subtema Dynamic Essay Competition itu ada 5. Yang pertama itu teknologi, yang kedua industri kreatif, yang ketiga agribisnis, yang keempat kuliner, dan yang kelima jasa. Selanjutnya ada ketentuan peserta Dynamic Essay Competition. Yang pertama, memenuhi ketentuan umum perlombaan. Yang kedua, setiap tim membuat satu esai. Ide merupakan karya sendiri orisinal dan tidak ada unsur plagiarisme. Esai yang diusulkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Ide esai belum pernah dilombakan. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi plagiarisme dan kecurangan. Keputusan juri dan panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. Anggota tim sudah terdaftar tidak dapat digantikan dan dengan alasan apapun. Kemudian ada ketentuan penulisan karya tulis. Yang pertama, sifat dan isi tulisan. Persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Judul bebas, asalkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai tema. Orisinalitas karya, keaslian karya, keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah solusi. Maksimal plagiarisme checker yakni 30%. Apabila terdapat plagiarisme melebihi batas maksimal, maka nilai keaslian gagasan akan dianggap 0. Logis dan sistematis. Isi tulisan digunakan dengan menggunakan Puebi. Yang kedua, naskah esai berisi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan konklusi. Dan di bagian akhir dicantumkan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu format penulisan. Font menggunakan Times New Roman. Maksimal 2.000 kata. Ukuran font 12, spasi 1,5, kertas A4, margin 4333. Memakai body note dan footnote. Yang keempat, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat websitenya dan kemudian waktu pengambilannya. Hanya boleh dari website. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari media cetak
Ditulis narasumbernya, tanggal dan halaman. Kemudian yang kelima, daftar riwayat hidup dosen pembimbing, ketua, dan anggota. Dan yang keenam, lembar pengesahan dan surat orisinalitas dapat dilihat di Juklak dan Juknis. Kemudian ada timeline Dynamic Essay Competition. Yang pertama yaitu pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Technical meeting dilaksanakan pada hari ini 16 Juli 2023. Pengiriman karya dimulai pada tanggal 15 Juli sampai 1 Agustus 2023. Pengumuman 10 besar esai diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2023. Kemudian pengumuman winner akan diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2023. Mekanisme pengumpulan karya dapat dilihat sebagai berikut. Web pengumpulannya dapat dilihat di Juklak Juknis, kemudian format nama file dapat dilihat di PPT ini, dan bukti konfirmasi dengan mengirimkan screenshot melalui nomor yang tertera di PPT dan juga di Juklak Juknis. Batas akhir pengumpulan karya 1 Agustus 2023. Kemudian ada kriteria penilaian dan bobot penilaian Dynamic Essay Competition. Yang pertama, judul dan kreativitas ide 10%, orisinalitas 30%, aktualisasi gagasan materi 35%, dan ketetapan penggunaan tata bahasa 25%. Kemudian ada lomba yang kelima, Rapid Precision Contest, atau bisa disebut juga dengan LCT. Lomba ini adalah salah satu rangkaian perlombaan di Jamkopnas dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang mempunyai pengetahuan serta skill khusus dalam dunia perkoperasian. Lomba ini menguji kecerdasan dan kelincahan para peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Next slide. Kemudian ada timeline Rapid Precision Contest. Yang pertama yaitu pendaftaran 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Technical meeting dilaksanakan pada hari ini, tanggal 16 Juli 2023. Kemudian babak penyisihan LCT akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023. 16 besar lomba LCT akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2023. Dan grand final lomba LCT akan diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Adapun ketentuan lomba LCT yaitu terdiri dari 3 babak. Yang pertama yaitu babak penyisihan. Dalam tahap ini akan dilakukan kemampuan peserta secara individu. Peserta akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi perkoperasian dan wawasan umum. 16 tim dengan nilai tertinggi dari semua tim akan mengikuti babak selanjutnya. Yang ketiga yaitu babak semifinal. Pada babak semifinal ini terdiri dari 16 tim yang lolos, di mana setiap kloter dibagi menjadi 4 tim yang akan ditentukan secara acak melalui undian. Pada babak ini, peserta akan mengikuti 2 tahap perlombaan cepat tepat, yaitu sesi hands up dan sesi cepat tepat. Kemudian yaitu babak final,
Tahap final ini terdiri dari 4 tim pemenang dari masing-masing kloter sebelumnya. Pada babak ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu soal jatah dan soal rebutan. Kemudian ada kriteria penilaian LCT. Di tahap penyisihan, terdapat 3 paket soal yang akan dikerjakan tiap tim secara individu. Tiap soal bernilai 1 poin jika benar dan akan mendapatkan 0 jika jawaban salah atau jawaban kosong. Setiap anggota tim mengerjakan masing-masing 50 soal dengan skor jika diakumulasikan satu tim akan mendapatkan skor maksimal 150 poin. Next slide. Yang kedua yaitu tahapan semifinal, sesi hands up. Terdapat 10 soal dalam setiap kloter sesi hands up. Tiap soal bernilai 100 poin jika jawaban benar dan 0 poin jika jawaban salah. Akumulasi akhir skor maksimal pada sesi ini adalah 1000 poin. Yang kedua adalah sesi soal cepat tepat. Terdiri dari 15 soal rebutan dengan jawaban benar bernilai 100 poin dan jawaban salah bernilai min 50 poin. Akumulasi akhir skor maksimal pada sesi ini adalah 1.500 poin per tim. Dan yang terakhir ada tahap final, sesi soal jatah. Terdapat 5 soal jatah dalam setiap paket untuk masing-masing tim. Jawaban benar bernilai 100 dan tidak ada pengurangan poin jika menjawab salah. Akumulasi akhir skor maksimal pada sesi ini adalah 500 poin per tim.
Kemudian ada perlombaan Signing Youth. Signing Youth adalah perlombaan putra-putri terbaik yang dilahirkan dengan adanya ajang Japkopnas ini. Status ini didapatkan melalui penilaian keseluruhan partisipan melalui berbagai kompetisi dan kegiatan yang dilalui. Mereka yang memiliki antusias, berbakat, daya pikir kritis, serta pemahaman dan wawasan perkoperasian yang baik, berhak mendapatkan status sebagai putra-putri koperasi mahasiswa. Kategori lomba ini penghargaannya tidak termasuk ke dalam perhitungan juara umum. Kemudian ada ketentuan peserta. Yang pertama, memenuhi ketentuan umum perlombaan. Yang kedua, setiap anggota tim membuat video Signing Youth. Video yang dibuat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Peserta wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang ada. Anggota tim yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan dengan alasan apapun. Kemudian ada ketentuan video. Yang pertama, video memiliki durasi maksimal 5 menit. Peserta menggunakan bahasa yang santun dan berpakaian sopan. Wajib menggunakan frame video template yang bisa di-download pada link berikut atau bisa dilihat di Juklak Juknis. Kemudian yang keempat, format isi video berisi personality branding, motivasi, bakat, problem solving dari isu terkini perkoperasian, serta ajakan persuasif untuk menjadi agen of change koperasi yang lebih baik di masa depan. Ketentuan video Signing Youth, ini ada tertera format caption. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Juklak Juknis. Mekanisme pengumpulan karya Signing Youth. Yang pertama, batas akhir pengumpulan karya berada pada tanggal 1 Agustus 2023. Pengumpulan karya berupa link video yang di-upload di Instagram dan link drive Signing Youth melalui Google Form. Kemudian dapat di-upload di link berikut. Peserta yang telah mengirimkan karya wajib mengonfirmasi dengan mengirimkan bukti screenshot kepada panitia melalui nomor yang tertera di PPT maupun di Juklak Juknis. Kemudian ada kriteria penilaian Signing Youth. Yang pertama, video, personal branding, motivasi, bakat, dan problem solving, itu bobot penilaiannya 40%. Yang kedua, pemahaman dan wawasan perkoperasian, nilai individu pada saat pengerjaan soal penyisihan LCT, itu bobot penilaiannya 30%. Kemudian daya pikir kritis, best speaker debat, bobot penilaiannya 30%. Kemudian ada timeline Signing Youth. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Technical meeting dilaksanakan hari ini pada tanggal 16 Juli 2023. Waktu upload video dimulai pada tanggal 15 Juli sampai 1 Agustus 2023. Pengumuman 10 besar Signing Youth berada pada tanggal 8 Agustus 2023. Dan kemudian pengumuman pemenang berada pada tanggal 1 Agustus 2023. 9 Agustus 2023. Kemudian ini ada link Twibbon peserta dapat diunduh. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan technical meeting perlombaan Japkopnas 2023. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Moderator, disilakan.
Itulah tadi pemaparan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Perlombaan Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional tahun 2023. Selanjutnya, untuk menyamakan persepsi para peserta dengan panitia penyelenggara, kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada Kak Ami Syaro. Dipersilakan untuk on cam dan juga on mic. Baik, kepada Kak Ami dipersilakan untuk bertanya, Kak. Dan untuk suaranya sampai sekarang belum terdengar nih, Kak. Oke, untuk Kak Ami gimana, Kak? Ada kendala kah? Baik, mungkin untuk kami jika ada kendala tidak bisa untuk on mic, kami persilakan untuk bertanya di kolom chat. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, kami. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari kami. Kak, maaf sebelumnya tidak bisa menggunakan mic karena sedang di luarnya. Untuk transparansi nilai serta tim penilainya itu dari siapa aja ya, Kak? Terima kasih. Baik, kami untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada Kak Nurul. Kepada Kak Nurul dipersilakan untuk on cam dan juga on mic, dan langsung dipersilakan untuk bertanya. Selamat siang, Kak. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Saya Nurul Fajar dari Kopma Universitas Tidar, izin bertanya. Di Juknis itu kan terdapat aturan mengenai short movie. Nah, itu ada mengandung unsur budaya. Nah, unsur budaya yang di sini itu yang dimaksud kayak budaya dari daerah kita atau budaya kerja kita, misalnya kayak nilai kekeluargaan atau soft skill lainnya gitu. Kemudian izin bertanya kembali terkait tadi itu short movie. Disampaikan di PPT bahwa video minimal 5 menit. Padahal di Juknis, maksimal 5 menit. Padahal di Juknis itu ada pernyataan bahwa video minimal 5 menit dan maksimal 20 menit. Itu yang benar seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurul untuk pertanyaannya. Akan kita tampung terlebih dahulu dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada di kolom chat. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fajar. Selamat sore, Kak. Mau bertanya untuk pembuatan bisnis plan, apakah harus juga menunjukkan bukti produknya? Terima kasih kepada Kak Fajar. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Sofi. Izin bertanya mengenai pembuatan video Shining Youth. Itu kok tidak ada di Juknis ya? Mohon dijelaskan kembali.
Baik Kak, nanti akan kita jawab dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Inaya. Kak, maaf perkenalkan, nama saya Inaya Tur dari Kopma Dewantara Ugris. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya belum bisa on mic karena sedang di luar. Untuk halaman sampul dan cover MBP itu sama atau beda ya Kak? Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Baik, ada Kak Rizky Andriansyah. Dipersilakan untuk on mic dan juga on cam untuk bertanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Andriansyah dari Kopma Winraden Intan Lampung. Ingin bertanya mengenai bagian di debat di sesi closing statement itu, apakah closing statement biasa saja atau pendapat kita selama mosi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Sebelumnya maaf Kak Rizky, boleh kita minta untuk dinyatakan ulang untuk pertanyaannya. Karena pertanyaannya kurang jelas Kak, masih putus-putus tadi, mungkin terkendala jaringannya. Jadi pertanyaannya itu Kak, apakah di pembicara kelima itu closing statement biasa saja atau pendapat kita sama materi itu? Baik, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Sofi. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Sofiatus dari Kopma Berdikari Poliju. Izin bertanya mengenai pembuatan video sining, itu kok tidak ada di Juknis ya? Mohon dijelaskan kembali. Oke, terima kasih Kak Sofi untuk pertanyaannya. Oke, sudah ada yang raise hand lagi dari Kak Rohmadani dari Kopma Unib. Dipersilakan Kak untuk on mic dan juga on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai sistematika penulisan pada modern business plan ya. Itu Kak, kan terdapat analisis penulisan seperti di analisis pasar kan terdapat poin per poin tuh. Di mana apakah kita boleh menggabungkan pada penulisan nanti, apakah penjelasannya itu harus sesuai poin per poin atau poin per poin itu dapat kita gabungkan menjadi satu bahasan, misalkan potensi dan argumen dan segmentasi pasar kita gabungkan dengan pesaing dan peluang pasar karena mungkin memiliki sedikit berhubungan, dan juga untuk menghemat jumlah lembar ini nanti karena kan maksimal 15 lembar, sehingga kalau membuat poin per poin mungkin terlalu banyak spasi nanti, sehingga pandangan saya kalau bisa digabungkan itu lebih efektif. Dan juga seperti di analisis sumber daya manusia itu kan kalau kita gabungkan poin A, B, C yang bisa yang dapat dikatakan saya berhubungan, itu juga akan membuat jumlah lembaran yang kita tulis nanti juga sedikit kurang, sehingga apa yang kita sampaikan tadi lebih maksimal. Mungkin kalau jelasnya apakah poin per poin dari setiap
apa namanya, sistematika penulisan itu bisa digabungkan atau memang harus sesuai penulisan nanti poin per poin. Dan selanjutnya kembali masalah maaf, ini dari tadi kemud ya. Terdengar kok, Kak. Oke, maaf tiba-tiba ke mute tadi. Oke, untuk signing yacht itu kan satu tim terdiri dari 3 orang ya, Kak. Itu apakah ketiga-tiganya bisa mendaftar untuk signing tadi membuat video, atau hanya salah satu dari 3 anggota yang ada dalam satu kelompok? Ini itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Romadhani. Selanjutnya kita ada Kak Lutfia Salsabila dari Kopma UIN Jakarta. Dipersilakan untuk on-cam dan on-mic, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sebelumnya, Kak. Mohon maaf saya izin on off cam karena lagi ada di luar. Oke. Saya izin bertanya, Kak, terkait yang teknis perlombaan debat. Setelah dapat mosi kan kita dikasih waktu nih 5 menit kalau nggak salah buat diskusi. Nah, itu untuk diskusinya sendiri itu kita boleh melihat referensi atau boleh bawa referensi atau tidak, Kak? Apakah bisa dipahami? Baik, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan ditampung ya. Baik, terima kasih kembali. Oke. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak David. Siang, Kak. Saya David Al-Habib dari Kopma UNJ. Izin bertanya perihal alur debat nanti kan bergilir, Kak. Apakah ada sesi instruksi? Dan jika ada, apakah waktu itu dipotong dari yang mempersilahkan? Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ismah. Izin bertanya, Kak, apakah bab LCT yang ada di modul mengenai Kopma Unila termasuk materi atau hanya untuk pengetahuan kita saja? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para hadirin yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dan akan dijawab untuk teman-teman yaitu dari Sora dan juga Fani. Kepadanya disilakan. Baik teman-teman, untuk menjawabnya akan dijawab setelah 2 menit berikutnya. Mohon menunggu. Terima kasih.
Belum dianuin. peserta atau tim. Yang pertanyaan pertama yaitu ada, Kak, transparansi nilai serta tim nilainya itu dari siapa aja ya? Oke, akan saya jawab untuk pertanyaan ini. Ada transparansi nilai di ending kompetisi. Penilaiannya akan dari akademis, penggiat koperasi, alumnus Jamkopnas, dan penggiat entrepreneur. Apakah terjawab, Kak? Apakah terjawab? Apakah terjawab, Kak? Oke, mungkin langsung lanjut aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada aturan mengenai short movie yang mengandung unsur budaya itu dari daerah kita atau daerah kerja kita ya? Oke, izin jawab. Untuk budaya itu dari budaya masing-masing. Cukup ya untuk pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Video maksimal 5 menit bahwa di Juklak Juknis itu minimal 5 menit. Oh, perbedaan ya di antara Juklak Juknis sama PP gitu. Untuk durasi kayak impact short film itu memang 5 sampai 15 menit. Yang maksimal 5 menit itu di kriteria Shining Youth, video Shining Youth. Kayak impact short film itu tetap 5 sampai 20 menit. Oke. Pembuatan bisnis plan itu produk. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pembuatan bisnis plan apakah perlu memberikan bukti produknya? Izin menjawab, bisnis plan itu akan lebih baik untuk menunjuk buktinya karena akan menambah nilai plus dari bisnis plan tersebut. Apakah terjawab untuk pertanyaan ini? Oke, lanjut aja. Pembuatan video Shining Youth itu mengapa tidak ada di Juklak Juknis? Oke, izin jawab. Mungkin bisa dicek kembali di Juklak Juknis itu sudah tertera dan ditambahkan untuk penilaian video dari Shining Youth itu sudah ada semua di Juklak Juknis. Mungkin bisa dicek. Dan untuk link frame Shining Youth itu juga ada tertera di web Jamkopnas, itu bisa dicek juga. Izin melanjutkan pertanyaannya. Halaman sampul dan cover BMP sama atau beda? Halaman sampul dan cover BMP ini sama ya, Kak? Oke, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagian debat closing statement itu closing statement biasa atau pendapat kita tentang mosi tersebut. Izin menjawab. Jadi untuk closing statement itu mengenai mosi yang menyimpulkan bahwa semua argumen-argumen yang disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya. Tuh. Mungkin bisa lanjut ke soal yang selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sistematika penulisan BMP terdapat analisis poin-poin apakah boleh menggabungkan atau berbeda menjadi lembarannya banyak.
Jadi bisa Kak, karena sudah dijelaskan juga di Juknis bahwa sistematika penyusunan proposal di atas itu hanya merupakan contoh acuan dan bersifat fleksibel yang memungkinkan pengembangan proposal oleh setiap peserta. Namun harus mencakup keseluruhan hal-hal yang telah disebutkan. Jadi kesimpulannya bisa ya Kak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu ada pembuatan video signing youth, apakah bisa mendaftar semuanya atau hanya salah satu dari anggotanya? Itu untuk semua anggota ya Kak. Mungkin bisa masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu teknik perlombaan debat pada dapat mosi kita dikasih waktu 5 menit untuk dikasih diskusi, apakah boleh pakai referensi? Itu tidak boleh pakai referensi ya Kak. Jadi kita mengasih waktu untuk menyusun argumen, tapi tidak diperkenankan untuk membuka sumber-sumber lainnya. Di situ udah tertera juga di Juknis. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, alur debat akan bergilir, apakah ada sesi instruksi dan apakah interupsi, dan apakah waktu dipotong dari yang diperjelaskan? Interupsi bisa di pembicara 2 dan 3 saja. Interupsi diperbolehkan asalkan yang diinterupsi menerimanya. Penolakan maksimal 3 kali, apabila sudah maksimal maka harus diterima. Pertanyaan selanjutnya itu bab LCT yang di modul mengenai Kopma Unila termasuk materi atau hanya pengetahuan kita saja, Kak? Jadi untuk bab yang khusus Kopma Unila itu tidak ada di soal LCT, jadi itu hanya untuk pengetahuan saja. Udah. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di Q&A chat ya. Itu yang pertama ada untuk jam batas akhir pengumpulan karya 1 Agustus pukul 23.59. Ya, benar Kak. Jadi untuk batas pengumpulan karya itu di tanggal 1 Agustus jam 12 malam. Oh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Impact Short Movie, apakah bahasa yang digunakan boleh memakai bahasa setempat atau sehari-hari? Berhubung ada penambahan nilai subtitle, terus untuk nilai budayanya tuh gimana? Kalau semisalnya video company profile gitu boleh nggak? Jadi budaya itu dari topik masing-masing. Kalau kalian mengangkat Kopma, ya angkat budaya dari Kopma kalian. Diselaraskan dengan budaya daerahnya masing-masing. Oh, gitu ya Kak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, saya Arifin dari Kopma Banten, sebelumnya maaf belum bisa on mic karena tidak kondusif. Untuk rundown bisa tolong di-share gak Kak? Jadi untuk rundown acara itu ada sesi khusus, setelah sesi tanya jawab ini akan diterangkan oleh tim acara mengenai rundown acara. Tahu aku. Kenapa tengok? Ipas air dong. Ada yang nanya?
ada yang Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Kak, izin bertanya, untuk pembayaran terakhir dilakukan itu kapan ya, Kak? Jadi untuk pembayaran itu dilakukan maksimal di tanggal 31 Juli 2023. Mungkin izin menambahkan yang transparasi nilai tadi. Maksudnya transparasi nilai itu akan dilakukan di setiap pengumuman 10 atau 16 besar lomba. Dan semua nilai akan ditransparasikan di akhir perlombaan. Itu tambahan untuk yang menanyakan terkait transparasi nilai tadi. Apakah terjawab? Oke, Kak, sama-sama. Oke. Oke, Kak, izin menambahkan untuk yang Kak Impact Short Movie itu, bahasa yang digunakan boleh memakai bahasa setempat atau sehari-hari itu boleh memakai bahasa setempat, penggunaan subtitle-nya bisa menambah nilai plus dan nggak boleh company profile ya, Kak. Apakah terjawab, Kak? Jika ada jawaban dari pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan ulang ya, Kak, di kolom chat.
Untuk Kak Nafila Putri Awali, mohon maaf Kak, pertanyaan saya juga terlewat. Untuk 16 besar esai itu akan menjadi peserta debat. Terus kalau ada misal tim saya masukkan 16 besar tapi nggak ikut ke lomba debat, apakah bisa? Dan juga untuk rundown-nya bagaimana ya Kak? Bisa ditolong dipaparkan. Untuk peserta yang lolos dalam 16 besar esai, wajib mengikuti lomba debat, Kak, karena itu termasuk tahapan pemenang debat. Dan untuk rundown itu bakal diterangkan dari si acara setelah sesi Q&A ini. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Ami terkait esai tadi. Untuk referensi apakah ada batasan tahunnya, dan untuk sumber yang berasal dari website apakah ada ketentuan jenis websitenya. Jadi untuk referensi itu tidak ada ketentuan, tetapi makin baru referensi tersebut makin bagus dan pastinya akan menambah nilai plus dari tulisan itu sendiri. Apakah sudah terjawab, Kak Ami? Izin menjawab pertanyaan dari Wahdini Mulya. Di Juklat dan Juknis Business Plan terdapat ketentuan-ketentuan pembuatan karyanya, Kak. Itu menurut saya mengarah ke kuliner. Semisal judulnya seperti teknologi, itu tidak boleh ya, Kak. Itu tetap tetap harus berdasarkan di Juklat Juknis. Jadi itu tidak boleh. Izin menambahkan yang tadi, untuk seluruh penilaian karya itu, seluruh karya itu penilaian tetap sama, Kak. Maupun dari berbagai subtema. Izin menjawab lagi pertanyaan dari Kak Wahdini, berarti harus kuliner jurnal business plan-nya ya, Kak? Tidak ya, Kak, karena kita ada 5 subtema dan teknologi itu termasuk juga, jadi nggak apa-apa tidak kuliner karena ada 5 subtema. Kemudian lagi pertanyaan dari Kak Fajar. Izin bertanya, Kak, apakah saat pengumpulan esai bukti Turnitinnya apakah dilampirkan juga? Untuk bukti Turnitin itu tidak perlu dilampirkan, tetapi nanti akan dicek mandiri oleh panitia. Kalau melebihi plagiarismenya sebanyak 30% itu maka akan diberikan sesuai dengan Juknis itu, maka poin plagiarismenya itu 0. Ya. Bukan poin plagiarisme ya, mungkin poin originalitasnya itu 0 gitu.
Izin menjawab untuk Kak dari Kopma Berdikari. Untuk syarat filter Turnitinnya bagaimana ya, Kak? Jadi untuk esai itu bukti Turnitinnya itu nggak perlu dilampirkan. Tapi kita sebagai panitia itu akan mengecek secara mandiri. Jadi apabila melebihi 30% plagiarismenya, maka nilai orisinalitasnya itu akan 0. Apakah terjawab, Kak? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Arum. Izin bertanya Kak mengenai tidak bolehnya company profile pada key impact short film. Maksudnya bagaimana ya Kak? Mohon penjelasannya. Jadi di key impact short film ini kan merupakan pembuatan karya yang menunjukkan betapa koperasi berdampak atau berimpact terhadap anggotanya. Jadi company profile umumnya tidak menjelaskan itu dan lebih memuat profil dari perusahaannya saja dan tidak berisi impact. Apakah terjawab, Kak?
Aku yang ngomong. Izin menambahkan dari Kopma Berdikari yang tadi untuk syarat filter Turnitinnya itu, jadi exclude from similarity report itu yang pertama bibliografi material, small matches, less than 10 word, dan quotes material. Selanjutnya akan di-reply juga, Kak, untuk lebih jelasnya. Pertanyaan dari Isma, mohon maaf Kak, sudah saya cek di Juklak Juknis maupun buklet tidak ada pembuatan video Signing You tersebut. Mohon koreksinya kembali Kak. Coba Kak Isma bisa cek kembali, mungkin di refresh, itu sudah ada untuk kriteria penilaian video juga sudah dicantumkan di Juklak Juknis. Enggak.
Izin menjawab dari Kak Wahdini Mulya. Izin Kak ketentu. Pertanyaan dari Kopma Unsil Syarifah. Kak izin tanya, untuk juklak juknis itu diperbarui oleh panitia, tetapi kenapa tidak ada pemberitahuannya Kak? Karena yang pertama saya download itu hanya 34 halaman, tapi sekarang 39 halaman. Oke Kak, untuk pembaruan juklak juknis itu, karena signing youth memang tidak dijelaskan di juklak juknis, jadi itu kan tidak termasuk perhitungan juara umum. Oleh karena itu memang baru dijelaskan di TM ini. Kita memang berniat untuk mensosialisasikan di TM ini, baru di TM ini. Itu Kak, apakah terjawab? Agak dokumennya. Agar selepas TM itu ada dokumentasinya gitu Kak. Apakah terjawab Kak? Seberapa? Jadi untuk memberikan informasi ulang untuk seluruh peserta bahwa pembaruan juklak juknis itu sudah tertera, ada kriteria penilaian video signing youth. Itu mungkin bisa dicek kembali. Dan kemudian di IG ada web Jamkopnas, itu sudah tertera surat pernyataan, mosi debat, dan juga pengesahan surat-surat itu sudah tertera juga di web Jamkopnas. Itu mungkin bisa dicek kembali. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Aziz. Kak mau tanya, untuk short movie pesertanya apakah harus masuk ke dalam scene video atau tidak? Untuk peserta harus masuk ya Kak, tetapi jika memang videonya dirasa belum maksimal itu bisa merekrut orang-orang lain, tetapi kalau untuk pesertanya itu wajib masuk ke dalam video. Tetapi untuk pesertanya itu tidak harus masuk ke dalam video. Tidak harus semuanya masuk ke dalam video. Karena kan bisa saja peserta yang lainnya bisa menjadi narator atau yang lainnya. Jadi tidak perlu semua peserta untuk masuk. Apakah sudah jelas Kak Aziz? Izin menjawab pertanyaan dari Koma Unri. Selamat sore Kak, izin bertanya, untuk ketentuan website untuk bisnis plan atau esai itu bagaimana ya Kak? Jadi daftar pustaka itu cara penulisannya dapat dilihat di Juklak Juknis ya Kak. Namun bisa menggunakan Apastel.
izin menjawab dari pertanyaan Kopma Unsil. Untuk 10 besar signing youth, apakah nanti akan ada penampil bakat dari masing-masing peserta, Kak? Tidak, Kak. Jadi di video signing youth itu sudah ada berisikan tentang bakat, jadi tidak perlu menunjukkan minat bakat ketika offline. Jadi cukup di video tersebut. Apakah terjawab, Kak? Oke, sama-sama, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Zakia Garda. Kak izin bertanya, tema Jabkopnas itu yang Empowering Youth Cooperative for a Better Future itu kaitannya tidak dengan lomba yang ada diselenggarakan atau hanya sebagai subtema saja? Oke, untuk lomba di Jabkopnas itu kan ada tema besarnya, Kak. Tapi namun di tiap-tiap lomba itu ada tema tersendiri gitu, Kak. Jadi untuk lomba itu hanya terfokus pada subtemanya saja. Tema lomba masing-masing. Apakah terjawab, Kak?
Baik Kak, untuk sesi tanya jawab akan kami tunggu 1 menit kemudian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan dilanjutkan untuk membahas rundown. Sambil menunggu 1 menit kemudian, itu ada link presensi, bisa diisi. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Lailatul. Jadi untuk Turnitin ini kakak bisa cek terlebih dahulu sendiri. Kalau misalnya masih 30% itu
bisa menjadi evaluasi kalau misalnya plagiarismenya masih ada. Cuman kalau untuk ditampilkan atau dilampirkan pada saat lomba itu tidak perlu Kak, karena ini kan lomba bukan tugas. Jadi tidak perlu dilampirkan. Dan kami akan mengecek manual plagiarisme tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari Kopma UNY. Izin bertanya, apakah ini sangat diwajibkan untuk dengan pendamping? Apabila tidak ada pendamping, apakah boleh? Jadi Kak, dikarenakan Jam Kopnas ini bukan hanya tentang perlombaan saja, tetapi ada juga forum yang membahas isu-isu terkini Kopma yang diwakilkan oleh para pendamping. Oleh karena itu diperlukannya seorang pendamping. Jika tidak ada pendamping, otomatis Kopma tersebut tidak akan dapat mengikuti pembahasan tersebut, Kak. Apakah sudah jelas, Kak?
Dikarenakan sesi tanya jawab akan berakhir, diinformasikan kembali untuk 10 besar esai itu yang benar itu 16 besar ya Kak. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam penulisan di PowerPoint-nya. Terima kasih. Dan untuk PowerPoint dari technical meeting akan di-share juga di grup. Untuk informasi lanjut, jika ada pertanyaan yang kurang jelas, itu bisa ditanyain di kolom di kontak person tertera. Tapi untuk memperjelas, bukan untuk merubah dari peraturan yang sudah dijelaskan. Jika sudah cukup, mungkin lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan rundown dari acara. Kami akhiri, mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martinda Tutami. Di sini saya mewakili divisi acara, ingin menyampaikan rundown kegiatan mengenai Jamkopnas tahun 2023. Oke, di sini ada rundown kegiatan untuk hari pertama, itu hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, pukul 7 sampai pukul 8, itu registrasi peserta, pukul 8 sampai pukul 9.40, opening ceremony, pukul 9.40 sampai pukul 11.10, talkshow, pukul 11.10 sampai pukul 11.20 penutup, Dada Isoma 11.20 sampai 12.20 yang berlokasi di Balai Keratun. Lalu selanjutnya ada perlombaan pertama pada pukul 12.45 sampai 14, itu babak penyisian LCT yang berlokasi di UPT TIK. Dan untuk perlombaan selanjutnya pada pukul 14.30 sampai 18, itu 16 besar LCT, 14.30 sampai 17.30, 10 besar business plan, 18 sampai 19 itu ISOMA,
19 sampai 20, 10 besar business plan, 20 sampai 22 ada forum group discussion yang berlokasi di Wisma Haji. Untuk FGD sendiri ini dihadiri oleh pendamping dan presidium Kopma Unila. Lalu kita lanjut ke hari kedua, hari Selasa, tanggal 8 Agustus. Kita mulai pukul 7 sampai pukul 8 itu registrasi peserta. Pukul 8 sampai 11.45, babak 16 besar lomba debat. Pukul 11.45 sampai 12.45 isoma. 12.45 sampai 14, babak 16 besar lomba debat. Pukul 16.20, 17.40, babak semifinal lomba debat yang berlokasi di gedung FISIP. Lalu kita lanjut pukul 7 sampai pukul 20.10 itu final lomba cepat tepat, dan 20.30 sampai pukul 22 final lomba debat yang berlokasi di Wisma Haji. Dan untuk hari ketiga atau hari terakhir itu Rabu tanggal 9 Agustus. Yang pertama kita akan melakukan senam bersama pada pukul 6.30 sampai pukul 7. Itu berlokasi di Wisma Haji, dan pengkondisian peserta itu dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan pukul 8 sampai pukul 16 kita akan melakukan field trip yang berlokasi di Pahawang. Dan pukul 20 sampai pukul 22 itu ada closing ceremony dan pengumuman pemenang yang berlokasi di penginapan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh perlengkapan tim dan perlengkapan individu. Untuk perlengkapan tim itu ada bendera Kopma masing-masing dengan ukuran 100 x 150 atau menyesuaikan. Prototype yang disesuaikan dengan jenis produk proposal masing-masing kelompok. Dan untuk perlengkapan individu, ada baju adat daerah asal masing-masing, alma mater, kemeja putih, baju PDH masing-masing Kopma, pakaian pribadi sesuai kebutuhan peserta, sepatu, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi, obat pribadi, dan tumbler. Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa panitia menyediakan transportasi penjemputan pada jam tertentu di bandara dan terminal Raja Basa. Jika ada pertanyaan seputar rundown, akomodasi, atau perlengkapan yang harus dibawa saat perlombaan, dapat ditanyakan di grup peserta ataupun grup pendamping. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Marlinda yang telah memaparkan rundown acara Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional tahun 2023. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para peserta delegasi Koperasi Mahasiswa seluruh Indonesia atas partisipasinya. Acara demi acara telah kita lalui, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Kami selaku Master of Ceremony, acara Technical Meeting Jambore Koperasi Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2023, mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Semoga kedepannya para peserta lomba selalu diberikan kelancaran dan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa di acara Jambore Koperasi Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2023 yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Kota Tapis Berseri. See you. Kosong